Dibacakan Irwan pertanyaannya. Silakan yang agak keras. Sudah makan belum Irwan? Oh ya, nanti gratifikasi. Pertanyaan pertama. Dari untuk tadi kan sudah dijelaskan tentang itu kan ada kata untuk prediabetes ini kata perlu pengobatan atau dari pola hidup ya. Memang untuk prediabetes itu adalah pasien yang nantinya diprediksi untuk menjadi diabetes mellitus di kemudian hari. Sesuai dengan konsep terapinya, tentunya kita kalau menerapi pasien yang diabetes mellitus saja kan konsepnya sudah dengan terapi exercise, kemudian dengan terapi makan, dan kemudian dengan terapi medikamentosa. Itu sama halnya dengan prediabetes juga berlaku. Tapi misalnya pada pasien itu ada faktor risiko untuk terjadinya kardiovaskular event, misalnya orang tuanya mempunyai bakat untuk terjadinya kardiovaskular event, maka kita harus lebih intensif dalam melakukan terapi, Irwan. Jadi terapinya boleh dengan exercise dulu, dengan makanan dulu, baru dengan obat-obatan. Dan kalau untuk prediabetes ini, kontrol kembalinya itu adalah lebih awal. Kalau misalnya dulu mungkin yang pasien-pasien yang bukan diabetes, kita melakukan kontrol 3 bulan sekali misalnya. Kalau pasiennya prediabetes, kamu kontrolnya agak cepat sebulan sekali. Seperti itu. Pertanyaannya lagi mana? Bacain. Silakan diberesin. Pertanyaan selanjutnya. Orang dengan PDM terapinya apa? Bagaimana buah dan sayur yang dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus ya, Dek? Jadi ini pertanyaan kedua tentang bagaimana buah dan sayur yang dapat dikonsumsi oleh penderita DM. Dek, meskipun manis dan manisnya itu berasal dari gula, tetap nggak boleh. Jadi sebaiknya pasien yang diabetes mellitus itu jangan makan mangga, jangan makan nangka, jangan makan klengkeng, dan jangan makan durian. Karena itu adalah buah-buahan dengan indeks glikemik yang tinggi, sehingga akan menyebabkan terjadinya peningkatan gula darah yang cepat. Ada yang enggak tentang indeks glikemik? Indeks glikemik itu di mana makanan yang kita makan dalam 2 jam dia seberapa meningkatkan gula darah kita. Kamu makan tempe misalnya 1, sama makan coklat. Mungkin yang lebih kenyang tempe, tapi peningkatan gula darahnya lebih tinggi yang coklat karena indeks glikemiknya coklat lebih tinggi daripada tempe. Kemudian pertanyaan ke-3. Untuk penderita diabetes mellitus, pengobatan dapat dibagi menjadi monoterapi, kombinasi 2 obat dan 3 obat dengan memperhatikan A1C. Bagaimana penata laksana lanjutan pada pasien yang mendapatkan kombinasi dari 3 obat? Apabila terjadi perbaikan, apakah langsung kembali ke monoterapi? Ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan terapi pasien udah sampai ke 3 obat ya, kemudian dia kontrol udah 7,5 nih. Nah, berarti kalian bisa melakukan kontrol kepada pasien tersebut bulan depannya. Kalau masih bagus A1C-nya ya udah kamu lanjutkan dulu. Tapi kalau misalnya bagus boleh kamu kurangi obatnya. Jadi boleh kamu kurangi jadi 2 terapi, bahkan boleh jadi 1 terapi kalau kamu yakin pasien itu memang sudah mau diet atau mengontrol exercise-nya. Jadi kalau kita ngasih terapi ke pasien itu tetap konsepnya adalah kontrol. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau dulu itu ada yang namanya albumin glikasi deh. Jadi kalau sekarang kan adanya kan HbA1c kan HB, hemoglobin terglikasi. Sekarang ada albumin glikasi. Jadi itu bisa diperiksa tiap bulan. Kadang-kadang dok saya kok kelamaan ya dok, masa periksa lab setiap 3 bulan tuh kelamaan, saya periksa yang setiap bulan aja ada nggak? Oh ada namanya albumin glikasi.
Tapi Bunda pribadi tidak suka dengan albumin glikasi karena dia kurang mewakili hasil dari terapi kita. Udah bagus gulanya, albumin glikasinya nggak turun-turun. Jadi Bunda lebih seneng kalau pakai HbA1c meskipun tiap bulan. Misalnya, Dok, saya mau cek HbA1c lagi ya, biar saya nggak penasaran, boleh. Tapi saya tetap ceknya HbA1c, karena saya nggak cek albumin glikasi. Udah mahal, hasilnya juga nggak sesuai dengan harapan. Dan dokter bisa ngobati nggak sih kok ini A1C-nya nggak turun-turun kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa DM menyebabkan neuropati diabetikum? Jadi memang salah satu dari komplikasi mikrovaskuler dari diabetes mellitus itu adalah neuropati diabetikum. Dia memang mengganggu pada syaraf-syaraf di sekitar pembuluh di sekitar organ-organ yang vital, terutama di daerah saraf tepi, sehingga menyebabkan terjadinya neuropati diabetikum. Obatnya adalah saat ini yang masuk BPJS adalah gabapentin. Kemudian bagaimana tata laksana pemberian insulin pada DM tipe 1 dan tipe 2, apakah sama ataukah beda? Jadi perbedaan dari DM tipe 2 dan tipe 1 untuk insulin, kalau DM tipe 1 itu kan harus pakai insulin. Jadi nggak ada dia DM tipe 1 dikasih sulfonylurea dulu, terus dikasih lantus, terus dikasih levemir, itu nggak ada. Karena dia memang pankreasnya nggak berfungsi, jadi dia hanya bisa menerima insulin. Maka terapinya dengan insulin. Pemberian insulinnya gimana? Ya sama konsepnya, kalau udah insulin intensif sama dengan DM tipe 2. Jadi kita boleh mulai yang basal dulu. Basal nggak mempan, kasih basal bolus. Basal bolus misalnya levemirnya 10 unit malam, novorapidnya makan pagi. Terus masih jelek, novorapidnya makan pagi sama makan malam. Masih jelek, novorapidnya makan pagi, makan siang, makan malam, sama lantus mau tidur. Masih jelek juga, ya kamu naikkan. Kamu naikkan dosisnya setiap minggu, boleh dinaikkan 2, diturunkan 2. Jadi misalnya lantus 10 unit, kemudian kontrol nggak bagus, minggu depannya kamu naikkan jadi 12 unit nggak apa-apa. Atau pastinya diedukasi sendiri, Bu, kalau misalnya gulanya masih tinggi, dinaikkan jadi 12, jadi 14, jadi 16, jadi 20, seperti itu boleh. Demikian juga dengan novorapid. Tapi kalau kalian misalnya bingung dengan dosis insulin, itu boleh belikan 10 unit, 8 sampai 10 unit untuk dosis inisiasi. Tapi kalau mau lega artisnya, insulin basal itu ada dosisnya adalah 0,2 per kilogram berat badan. Kalau insulin novorapid atau insulin prandial itu adalah 0,5 per kilogram berat badan. Jadi misalnya Irwan beratnya 50, insulin basal 0,2. Insulin basalnya Irwan berarti 0,2 kali 50, 10 unit. Insulin prandialnya Irwan berarti 0,5 kali 50, berarti 25 unit. 25 unit bagi 3. 888. Jadi Irwan dapat novorapid 888, mau tidur Irwan dapat lantus 10 unit. Gitu. Atau kalau misalnya, Dok, saya mau 2 kali sehari aja. Ya udah, nanti Irwan paginya 25 kan, paginya 12 unit, malamnya 12 unit, mau tidur 10 unit. Seperti itu, 0,5 sama 0,2. Dokter Niam punya singkatan sih, 3 plus 2 plus berapa itu dia punya dia punya rumus sendiri, tapi Bunda lupa. Dia pakai 3 plus 2, jadi kepala depannya deh. Dia 321, 2N plus 1 kalau nggak salah. Jadi misalnya 321 berarti 6 plus 1, 7 gitu. Dia udah lupa dia punya apa 3N plus 1 gitu. Tanyakan aja anaknya, dokternya siapa? Karisa. Ya Karisa, kamu nanti WA Irwan ya. Rumusnya apa 3N plus 1 gitu loh. Cara ininya, cara cepatnya. Ada pertanyaan Adik sampai di sini? Jadi pada hari ini kalian sudah mempelajari tentang kenapa diabetes itu mulai penting, karena memang angkanya paling tinggi. Kita masih ranking 5, banyak kejadiannya. Yang kedua, ternyata terapi diagnosa diabetes mellitus itu di Indonesia belum bagus. Jadi banyak yang belum terdiagnosa, entah karena kita kurang edukasi, entah memang pasiennya yang takut. Terus yang ketiga, sebaiknya kita melakukan pencegahan diabetes mellitus atau terapi diabetes mellitus sebaik mungkin, karena untuk mencegah terjadinya komplikasi. Karena kalau udah komplikasi, pembiayaannya akan meningkat. Nah, tadi juga sudah dijelaskan tentang obat-obatan, bagaimana kita memulai monoterapi, bagaimana kita melakukan
dual terapi, triple terapi, dan kemudian dengan insulin. Dan bahwasannya insulin itu tidak harus digunakan nunggu triple terapi selesai baru insulin, tapi sudah boleh satu obat ditambah dengan insulin, bisa seperti itu. Tadi juga sudah Bunda kenalkan tentang obat-obatan diabetes mellitus, mana yang menaikkan berat badan, mana yang menurunkan, mana yang paling aman, dan sudah Bunda kenalkan juga tentang SGLT2 inhibitor, tentang obat-obatan yang agak baru di Indonesia terkait dengan mengurangi reabsorpsi dari gula di tubulus proksimal, sehingga gula akan dikeluarkan lewat urin. Ada pertanyaan, Dek? Apa? Untuk diabetes mellitus ini juga berhubungan dengan sindrom metabolik. Sindrom metabolik salah satu kriterianya adalah diabetes mellitus. Lalu juga yang lain misalnya ada hiperkolesterol, dislipidemia, obesitas yang berat. Ini untuk penata laksanaan diabetes metabolik itu apakah ada perbedaan dengan pasien dengan diabetes mellitus saja? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah tata laksana diabetes mellitus pada metabolic syndrome itu sama dengan tata laksana yang lain? Di sini kalian harus ingat aspek dari metabolic syndrome, ada hipertensi, ada dislipidemia, kemudian ada gangguan jantung mungkin ya, karena dia kan diabetes hipertensi lama, kemudian terjadi gagal jantung kan mungkin. Jadi obat-obatannya itu, atau mungkin dia udah hipertensi, kemudian dia mengalami gangguan ginjal. Maka obat-obatan itu bila sudah metabolic syndrome-nya ini sudah ada pada komplikasi di mana ginjalnya perburukan, maka kamu pilih obat-obatan yang aman untuk ginjal. Obat-obatannya tadi apa aja? Obat-obatannya tadi yang aman untuk ginjal, yang tidak aman untuk ginjal adalah contohnya metformin. Jadi kalau udah ada pasien dengan gangguan ginjal, kalian jangan berikan metformin lagi, segera di stop metforminnya. Kemudian juga pasiennya kan ada gangguan jantung, biasanya kan kalau misalnya hipertensi lama terjadi heart failure kan, karena jantungnya membesar. Maka jangan diberikan obat-obatan yang mengganggu jantung. Contohnya adalah thiazolidinedion, karena dengan thiazolidinedion ini atau dia akan menyebabkan terjadinya UDEM. Jadi kalau pada pasien retensi cairan yang lebih berat, jadi akan memperberat dari heart failure-nya, akan menyebabkan peningkatan angka untuk rawat inap pada pasien-pasien diabetes mellitus, pada pasien-pasien gagal jantung. Jadi dia kalau misalnya pasien hipertensi, terus dia gagal jantung, kan dia nggak harus selalu mondok kan. Tapi kalau misalnya dia mengalami hal tertentu, entah dia kelebihan cairan, dia akan mondok. Jadi pada pasien heart failure yang mengalami hospitalisasi itu biasanya akan meningkat dengan pemberian thiazolidinedion. Kemudian sudah disampaikan tadi tentang falsafah don't let our patient die in a good A1C, maka jangan hanya berpikir diabetes mellitus saja, kita tetap berpikir pada target terapi yang lain. Jadi karena dia metabolic syndrome, maka tensinya harus normal. Jangan kejar terus di gula puasa sama gula setelah makan, tapi tensinya lupa, nggak diterapi dengan kriteria sesuai dengan JNC, dengan Joint Committee JNC 5 ya kalau nggak salah ya. Kemudian kolesterolnya, nah kolesterolnya ini itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya pasiennya sudah metabolic syndrome, maka targetnya itu Irwan, itu adalah di bawah 70 LDL-nya. Tapi kalau misalnya hanya diabetes aja atau usia di atas 40 tahun, maka di bawah 100. Jadi jangan senang dulu, ini adalah target-target yang diharapkan. Ini sering tidak dikenali oleh pasien. Jadi pasien kalau udah kolesterol di bawah 200 sudah senang. Kan udah di bawah 200 udah kolesterol saya. Tapi ternyata LDL-nya 150. Gitu, 50-nya HDL seperti itu. Jadi ini adalah target yang diharapkan untuk pasien-pasien dengan metabolic syndrome. Untuk target-target penurunan gula, penurunan tensi, dan penurunan kolesterol trigliseridnya itu lebih ketat dibandingkan dengan yang bukan metabolic syndrome ya Irwan ya. Kalau yang berdiri sendiri gitu aja. Any question else? Perwakilan dari Urwahas? Urwahas? Langsung lupa kalau dari Urwahas ya. Nanti tak bilangin dokter diri loh kalau nggak nanya. Dari Unisula?
Sudah cukup? Cukup ya, Dek? Apa mau tak tanya satu-satu? Gitu ya. Sekian mungkin dari saya. Silakan nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan DM, silakan WA. Saya harapkan dengan pertemuan kita hari ini, kita akan tetap bersilaturahmi sampai ke depannya kalian nanti. Harapan kami sih kalian akan lebih sukses dari kami sebagai guru kalian. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, thank you.